Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi pemirsa yang sedang menonton video ini. Apa kabar kalian semua? Apakah sehat? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan nikmat rohani maupun jasmani. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Muhammad Haikal Fares dengan NIM 14056240401. Saya adalah mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Sosiologi angkatan tahun 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan ilmu sosial dengan rumpun ilmu yang lainnya. Yang pertama, ilmu sosial. Ilmu sosial itu apa sih sebenarnya? Ilmu sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Namun bukan hanya manusia, namun juga lebih spesifiknya adalah perilaku manusia atau pemikiran-pemikiran yang ada di dalam diri manusia, serta juga interaksi manusia antar manusia. Misalnya interaksi kelompok dengan kelompok yang lain, ataupun interaksi individu dengan individu yang lain, ataupun individu dengan kelompok. Apa saja sih yang dipelajari dari ilmu sosial ini? Banyak. Seperti saya sudah mempelajari yang saya dapat dalam perkuliahan ini, misalnya adalah stratifikasi sosial atau bagaimana masyarakat itu mempunyai banyak golongan yang ada yang sifatnya vertikal ataupun horizontal. Nah, setelah itu ilmu sosial ini juga banyak turunan-turunan ilmu lainnya. Misalnya sosiologi. Sosiologi itu lebih membahas tentang interaksi kelompok dengan kelompok yang lain. Intinya adalah sosiologi itu membahas bagaimana fenomena-fenomena masyarakat itu seperti interaksi-interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, setelah itu banyak ilmu yang turun dari ilmu sosial. Misalnya adalah sejarah. Sejarah itu juga termasuk ilmu sosial. Mengapa sejarah termasuk ilmu sosial? Karena sejarah itu juga mempelajari tentang manusia juga. Objeknya juga ada manusia di situ. Misalnya saja manusia purba. Nah, di situ sejarah itu mempelajari manusia purba. Dari situlah, maka dari itu objek dari sebuah ilmu sosial itu adalah sejatinya adalah manusia. Nah, apa sih bedanya dengan ilmu humaniora ataupun dengan ilmu humaniora? Kan ilmu humaniora itu juga mempelajari tentang manusia. Nah, di sini perbedaannya. Ilmu humaniora itu lebih mempelajari tentang bagaimana manusia mengekspresikan diri kepada suatu benda ataupun suatu kegiatan gitu. Misalnya dalam hal humaniora itu ilmu turunannya adalah seni budaya. Nah, di situ kan terlihat bahwa yang dipelajari memang manusia, tapi lebih khususnya itu yang dipelajari di situ adalah bagaimana manusia menciptakan sesuatu karya. Misalnya saja nih, ada yang namanya seni kriya, yaitu seni yang mempelajari tentang cara bagaimana mengukir ataupun membuat kerajinan tangan. Lalu misalnya saja ada seni lukis.
di mana di situ ilmunya mempelajari tentang bagaimana cara melukis ataupun bagaimana sebuah lukisan itu dibuat. Lalu humaniora juga mempelajari tentang bahasa, kebudayaan. Inti dari humaniora adalah kebudayaan yang ada pada manusia. Misalnya kayak bahasa, sastra itu adalah termasuk dalam ilmu humaniora. Lalu apalagi ilmu yang ada, yaitu ilmu alam. Walaupun ilmu alam juga mempelajari manusia, tapi itu berbeda. Karena kenapa? Ilmu alam berbeda dari ilmu sosial walaupun mempelajari manusia. Berbedanya itu, ilmu alam itu lebih kepada fisik manusia. Misalnya, pelajaran biologi. Dalam pelajaran biologi itu, kita bisa simpulkan bahwa biologi itu membahas tentang apa saja yang ada di dalam diri kita. Tapi dalam artian itu fisiknya. Misalnya ada sel darah merah, sel darah putih, ataupun jantung, ataupun organ-organ yang lainnya. Ilmu alam, walaupun mempelajari manusia, namun konteksnya berbeda. Tidak seperti ilmu sosial. Nah, jadi perbedaannya terletak pada konteks dari ilmu tersebut. Terlebih dalam lagi, lingkup ilmu sosial itu sangatlah luas dan juga dinamis. Jadi ilmu sosial itu tidak bisa begitu-begitu saja setiap waktu. Nah, jadi ilmu sosial itu selalu berkembang sesuai zaman dan fenomena-fenomena yang ada pada saat ini ataupun di masa depan. Beda seperti ilmu alam. Ilmu alam akan begitu-begitu saja. Atau dalam arti lain itu, ilmu alam akan menetap. Jika hukum gravitasi itu seperti itu, maka itu akan selamanya seperti itu sampai bumi ini hancur atau siklus berulang kembali. Beda dengan ilmu sosial. Ilmu sosial itu akan selalu berubah, tergantung pada zamannya. Tidak mungkin kan, pada zaman kerajaan ada orang yang menggunakan AI. Nah, di situ. Ataupun pada zaman kerajaan ini ada yang berpikir seperti orang modern gitu. Misalnya individualis gitu. Orang yang individualis itu muncul karena ya perasaan bahwa dia bisa hidup sendiri. Nah, di zaman dahulu itu sangat susah, jika dipikirkan itu sangat susah untuk hidup sendiri. Zaman dulu itu lebih mudah jika hidup dilakukan dengan bersama-sama ataupun bekerja sama. Coba bandingkan dengan kehidupan yang sekarang. Kita bisa dengan mudah hidup, bukan dengan mudah, dalam tanda kutip kita bisa hidup sendiri. Dengan catatan kita harus mempunyai skill yang mumpuni. Lalu yang saya mau bahas di sini apa sih sebenarnya ilmu sosial itu dan apa gunanya ilmu sosial itu? Seperti yang kita tahu, ilmu sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia. Maka dari itu, kegunaannya tidak jauh dari manusia ataupun kemasyarakatan. Yang namanya masyarakat itu pasti ada yang namanya konflik. Karena masyarakat itu terdiri dari banyak individu-individu yang menjadi satu ataupun berkumpul di situ. Dan pasti pemikiran mereka itu berbeda-beda satu sama lain. Maka dari itu, konflik itu pasti akan selalu terjadi
selama di situ ada lebih dari satu manusia. Walaupun orang yang sudah dekat sekali, itu masih ada kemungkinan untuk berkonflik. Maka dari itu, ilmu sosial ini mempelajari lika-liku bagaimana manusia ini berinteraksi. Supaya kenapa? Supaya ilmu ini dapat digunakan oleh manusia untuk mengatasi konflik-konflik tadi. Dan bagaimana itu konflik? Apakah bahaya ataukah cuman masalah biasa? Jadi konflik itu sebenarnya adalah hal yang wajar jika konflik itu tidak menimbulkan kekerasan. Kenapa konflik itu adalah hal yang wajar? Karena isi kepala kita ini berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Maka dari itu, konflik itu adalah hal yang wajar. Dan apa indikator jika konflik itu sudah menjadi masalah besar? Konflik itu jika sudah menjadi masalah besar itu jika kekerasan ada di dalamnya. Jika seseorang sudah main pukul-pukulan, main hakim sendiri, ataupun berperang satu sama lain, itu sudah menjadi masalah yang besar. Lalu, bagaimana posisi ilmu sosial dalam hal ini? Nah, ilmu sosial ini mempelajari tentang konflik manusia. Bagaimana penyebab konflik itu terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan konflik itu. Dan ilmu sosial itu memberikan solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, berbeda dengan ilmu alam. Misalnya, dalam hal kegunaannya, ilmu alam itu bukan untuk menyelesaikan konflik antar kelompok, melainkan konflik di dalam diri sendiri. Misalnya dalam ilmu alam itu konflik, misalnya konflik kita bisa artikan misalnya suatu penyakit. Dalam ilmu alam itu pasti ada yang dinamakan pengobatan ataupun pelajaran kimia yang mempelajari ada ada jurusan farmasi yang mempelajari tentang pengobatan ataupun obat. Nah, di situ ilmu alam kegunaannya yaitu memperbaiki ataupun memberikan solusi untuk masalah yang ada di dalam diri kita. Nah, berbeda dengan ilmu sosial yang telah saya jelaskan tadi. Jadi ilmu sosial itu gunanya adalah untuk memecahkan masalah yang sebenarnya cukup susah terlihat langsung oleh mata manusia. Karena di belakang dari konflik itu pasti ada penyebab yang sulit untuk dijelaskan ataupun kompleks. Seperti masalah yang ada di Palestina. Misalnya, Palestina itu tidak merdeka semenjak dari negara Indonesia itu dijajah, dia itu belum menjadi negara yang resmi. Walaupun kita sebagai bangsa Indonesia itu mengakui adanya negara Palestina. Nah, di situ ilmu sosial mempelajari tentang bagaimana ini Palestina dan Israel ini kenapa dia selalu berseteru, dan mempelajari apa latar belakang historisnya, yang dimana itu adalah ilmu sejarah. Nah, di situ ilmu sejarah digunakan. Nah, ilmu sosial itu di situ digunakan.
Lalu ada yang namanya ilmu politik. Itu mempelajari tentang bagaimana manusia itu berkuasa, bagaimana kekuasaan itu bisa berjalan gitu, dan bagaimana orang menggunakan kekuasaannya. Nah, dari situ ilmu sosial mengkaji lebih dalam lagi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di Palestina itu. Karena tidak bisa saja mungkin ilmu lain bekerja sama dengan ilmu sosial untuk menyelesaikan masalah yang ada di Palestina. Tapi sejatinya ilmu sosial itu yang digunakan dalam ilmu inti yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan seperti perang ini. Karena perang ini membahas perang ini berisikan tentang manusia, konflik manusia yang setelah saya bilang tadi. Lalu perbedaannya saya akan jelaskan lagi. Tadi kan perbedaan ilmu sosial dengan ilmu alam. Nah, sekarang perbedaannya ilmu sosial dengan ilmu humaniora akan saya jelaskan lagi. Bagaimana ilmu sosial itu berbeda dengan ilmu humaniora. Jadi, ilmu sosial itu lagi-lagi saya akan sebutkan mempelajari tentang interaksi manusia, interaksi antar kelompok ataupun individu antar kelompok ataupun individu atau antar individu, serta mempelajari tentang pemikiran yang ada di dalam diri manusia ini. Lalu apa itu ilmu humaniora akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Misalnya sebelumnya mohon maaf jika apa yang saya jelaskan itu terlalu bertele-tele, karena ini adalah kali pertamanya saya menjelaskan sepanjang 20 menit ya. Dan saya adalah pribadi yang jarang ngobrol ataupun jarang mengeluarkan pendapat seperti ini. Jadi mohon maaf jika saya terlalu berlibat ataupun terlalu bertele-tele. Lalu balik lagi ke ilmu humaniora. Apa bedanya sih? Kan ilmu humaniora itu mempelajari tentang manusia juga. Jadi perbedaannya ilmu humaniora dengan ilmu sosial yaitu ada di dalam konteksnya. Ilmu humaniora itu lagi-lagi mempelajari apa yang dihasilkan dari pemikiran manusia. Nah, dalam konteks ini misalnya ya bahasa, sastra, bagaimana manusia membuat puisi, ataupun bagaimana manusia membuat suatu kerajinan. Nah, dalam konteks kegunaannya ilmu humaniora itu sebagai sebagai manfaatnya adalah bisa dimanfaatkan sebagai estetik ataupun sebagai simbol. Misalnya dalam upacara keagamaan gitu, ada aksesoris yang digunakan dalam upacara keagamaan itu. Nah, aksesoris yang digunakan itu bisa dibilang hasil dari ilmu humaniora ataupun ilmu yang mempelajari tentang seni. Nah, sedangkan ilmu sosial itu mempelajari tentang bagaimana upacara agama itu, upacara adat ataupun upacara agama itu berjalan, bagaimana sisi historisnya ataupun bagaimana dampaknya kepada masyarakat yang ada di suatu kelompok tersebut. Nah, maka dari itu kesimpulan yang saya dapat sampaikan nih, perbedaan dari ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu humaniora itu perbedaannya ada di kegunaannya.
bagaimana ilmu itu bermanfaat bagi manusia dan ada di konteksnya. Kalau ilmu alam itu kegunaannya memang untuk manusia, tapi dalam konteks untuk manusia dalam bentuk fisiknya. Misalnya kayak pemanasan global ini bisa, atau lebih tepatnya jika diselesaikan melalui ilmu alam, walaupun di situ harus juga bekerja sama dengan ilmu sosial bagaimana meregulasi kendaraan, misalnya kendaraan yang mencemari lingkungan, ataupun penggunaan bahan bakar yang bisa membolongi lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu adalah masuk di dalam rumpun ilmu alam misalnya, atau masuk dalam kajian ilmu alam. Nah, sedangkan ilmu sosial itu balik lagi ke regulasi kebijakan, itu masuknya di ilmu alamnya, ilmu sosialnya. Nah, perbedaannya di situ. Sedangkan ilmu humaniora seperti yang saya bilang, sepemahaman saya adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia menciptakan sesuatu, ataupun bagaimana manusia itu berkarya, seperti misalnya ya seni kriya, ataupun seni rupa, ataupun seni lukis. Nah, disitulah perbedaan dari ketiga ilmu tersebut. Dan ini saya dapatkan pada masa perkuliahan saya. Jadi ini yang saya jelaskan dari tadi itu adalah analisis saya bagaimana perbedaan ilmu sosial, ilmu humaniora, dan ilmu alam. Dan ini semua saya dapatkan dari mendengarkan lecture dari Pak Saifuddin sebagai dosen dasar-dasar ilmu sosial. Terima kasih Pak Saifuddin karena sudah menginspirasi saya, serta dosen-dosen yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Intinya ini semua adalah saya dapatkan, yang saya sampaikan tadi saya dapatkan di masa perkuliahan saya. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika omongan saya itu terlalu bertele-tele ataupun berlibat gitu. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan pemirsa yang telah menonton video saya ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau menonton video ini hingga akhir dalam video ini. Sebelumnya, saya Muhammad Haikal Fares, Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2024, izin mengundurkan diri dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.